Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Waalaikumsalam salam sejahtera, warahmatullahi wabarakatuh. salam sehat, dan salam pengadaan untuk kita semua. Jadi puji syukur, Alhamdulillah kita kembali dapat diberi kesempatan hadir hari ini untuk mengikuti webinar seperti biasanya untuk mendapatkan informasi seputar dunia pengadaan barang dan jasa melalui Muji Santosa Training and Consulting atau MSTC. Jadi dalam hal ini juga kami ingin menyampaikan salam hormat kami dan terima kasih kepada Bapak Muji Santosa selaku owner MSTC dan salam hormat juga untuk Bapak HM Kasman, ya, SPMP, jadi Kabak PBJ Setda Provinsi Kalimantan Selatan selaku narasumber dan pemateri kita pada hari ini. Adapun materi kita hari ini yaitu tentang sistem informasi pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa atau biasa disingkat SIMANTEP. Dan sekedar untuk mengingatkan kembali, jadi tata tertib dalam mengikuti kelas webinar hari ini dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama akan disampaikan materi selama 45 menit dan kemudian dilanjutkan diskusi atau tanya jawab dipandu oleh moderator. Jadi peserta yang mengajukan pertanyaan yang dapat melakukan klik tombol raise hand dan akan diberikan kesempatan bertanya oleh moderator. Postes daftar hadir, link disampaikan di chat Zoom setelah narasumber menyampaikan materi. Jadi sebagai bukti kehadiran penulisan nama di sertifikat pengisian postes paling lambat 10 menit setelah berakhirnya kegiatan. Jadi peserta yang mengisi postes atau daftar hadir yang mendapatkan sertifikat kehadiran. Dan sertifikat akan terbit paling lambat 2 kali 24 jam. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara ini dimulai, marilah kita buka acara ini dengan sama-sama melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk kelancaran acara kita hari ini, marilah kita sama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa disilahkan. Selesai. Selanjutnya, untuk lebih efektif, mungkin langsung saja kita simak materi yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Muhammad Kasman. Kepada beliau, disilakan. Ya, terima kasih Pak Beni Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Prof. Muklis Istaini selaku Inspektorat Kota Kediri ya. Salam hormat juga buat Pak Muji Santosa, mungkin saat ini sedang di perjalanan. Eh, Pada hari ini saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sekedar berbagi terkait dengan sistem informasi, pemantauan dan evaluasi yang kami sebut dengan SIMANTEP yang merupakan salah satu inovasi dari Biro PBJ Kalimantan Selatan. Eh, Alhamdulillah teman-teman sudah mulai bergabung ya, meskipun di sela-sela kesibukan menjelang akhir tahun, mungkin sudah berkutat juga dengan usul eh, DAK 2024, penyelesaian DAK 2023 juga gitu ya. Tapi alhamdulillah, eh, sebelum saya memulai materinya, mungkin saya akan berbagi pantun nih. Silakan, Pak. Kok nggak gerak ya? Yes, Pak. Tolong dicakepin ya. Ya, ya, ya. Cakep. Oh, belum, Pak ya? Belum. Oh, belum, belum, belum. Nonton wayang dalangnya Ki Mantep. Selamat siang. Cakep. Cakep. Selamat siang. Ayo sharing tentang si Mantep. Weh. Memiliki Belum aja. dalang Ki Mantep Sudarsono gitu ya. Nah ini biodata saya. Nama saya Muhammad Kasman. Saat ini saya
bekerja di Provinsi Kalimantan Selatan, tepatnya di Biro PBJ Kalimantan Selatan. Ini ada beberapa kontak person, kemudian medsos saya, mungkin kita bisa saling diskusi dan berbagi nantinya. Nah, em, sebelum si Mantap ini sebenarnya tepat 2 tahun yang lalu, yaitu 9 November 2021, kami telah melaunching juga sistem informasi pelaporan SPSC Kalimantan Selatan, yang kita sebut dengan SIP. Nah, aplikasi SIP ini sebenarnya menyajikan data perencanaan sampai dengan pelaksanaan dengan mengambil data dari sirup dan SPSE dan purchasing itu e-katalog, namun belum terintegrasi sifatnya sehingga ini menjadi dasar kami untuk melakukan transformasi dan inovasi. Sebenarnya SIP ini, Sistem Informasi Pelaporan ini masih ada di website, beluman di nonaktifkan. Jadi masih bisa kita lihat. Nanti kalau cukup waktu, nanti akan saya perlihatkan. Nah, eh, penampilannya seperti ini. Jadi Sistem Informasi SPSE Kalimantan Selatan. Sebenarnya udah lumayan juga gitu ya, menu-menunya itu. Dari perencanaan, pemilihan, kemudian monitoring, kemudian realisasinya. Ini juga ada fitur untuk copy data di print, kemudian dalam bentuk PDF maupun dalam bentuk Excel. Dan ini bisa kita pilih juga berdasarkan tahun anggarannya. Nah, karena ini tahun 2001, tahun 2023, kalau kita buka itu kosong sih gitu ya, karena datanya tidak tertarik gitu. Nah, latar belakang yang kami melakukan pengembangan gitu ya. Jadi ada beberapa regulasi kan yang terakhir-terakhir ini, satu di antaranya itu Perpres 1618 dan perubahannya, di mana kalau tidak ada relaksasi kan PP maupun Pokja itu wajib dijabat oleh pengelola. Meskipun pada Rakornas tadi ada di spill sih, kemungkinan juga ada SE plus, nah, disebut SE plus, ada beberapa alternatif. Nah, jadi ini kan salah satu yang harus kita antisipasi juga dengan PP dan Pokja itu harus dijabat oleh JP, itu mungkin akan banyak sekali permintaan PP ke Biro PBJ ataupun ke bagian PBJ ya kan kalau di kabupaten kota. Nah, kemudian ada Inpres nomor 2 tahun 2022 UMK ya apa yang mewajibkan kita belanja itu 40% eh, untuk UMK. Kemudian juga ada batasan bahwa paling lambat tuh Desember 2023 kan harus kita melakukan pengadaan melalui apa digitalisasi. Kemudian juga ada SE LKPP nomor 3 2023 belanja yang mewajibkan kita untuk belanja melalui purchasing untuk anggaran PBJ itu paling tidak adalah 30%. Nah, yang baru lagi di Kalimantan Selatan tuh ada pergub terkait dengan pengelolaan kinerja ASN. Jadi SKPD itu ada penilaiannya ya terkait dengan aktivitas pengadaan barang jasa, yaitu Pergub nomor 18 tahun 2023. Nah, kemudian ada lagi kan dalam rangka merealisasikan atau melaksanakan strategi Pro PDN dan UMK yang harus digitalisasi, kemudian juga harus juga kita mengawal monetnya. Nah, terakhir tadi uh, saya barusan melakukan stula PKA dengan lesson learn beberapa hal di Jogja, kota Jogja tepatnya, yang
bisa diadopsi dan diadaptasi. Nah, ini berdasarkan regulasi yang tadi latar belakang itu, maka ditambah lagi dengan adanya kebutuhan organisasi, maka dirasa perlu untuk melakukan transformasi sistem informasi pelaporan tadi. Nah, transformasi ini menyajikan data yang lebih lengkap, lebih komprehensif, kemudian terintegrasi. Nah, ini adalah penampilannya. Jadi, sistem informasi pemantauan dan evaluasi yang kita singkat dengan sistem informasi pemantauan dan evaluasi PBJ atau SIMANTAP. Nah, itu merupakan integrasi aplikasi Sirup, Sila Praja. Sila Praja ini adalah suatu aplikasi di Kalimantan Selatan yang menggantikan permohonan tender, termasuk nanti kan permintaan PP juga yang mungkin akan membengkak makin banyak itu melalui Sila Praja. Kemudian SPSE, e-katalog, toko daring, kemudian kinerja SKPD yang menyajikan data dan grafik dengan mudah dan cepat dan real time. Jadi ini penampilannya, ada dashboardnya, kemudian fiturnya itu ada menunya adalah non tender, tender, katalog, toko daring, RUP, Sila Praja, dan ada lagi satu analisa kinerja PBJ. Nah, kalau kita lihat menunya seperti ini. Nah, jadi si mantap itu terdiri atas menu SPSE, itu nanti ada lagi rinciannya adalah kategori non tender, kemudian tender. Nah, non tender itu terdiri atas paket non tender, kemudian pencatatan. Nah, kan ada juga yang pengadaan non tender yang dicatatkan itu ada juga sendiri. Kemudian ada lagi pencatatan swakelola. Nah, kemudian e-purchasing itu terdiri atas katalog, kemudian toko daring. Katalog sendiri ada paket katalog, kemudian per SKPD-nya, kemudian bisa kita cek datanya itu per etalase. Nah, kalau sirup itu adalah RUP per SKPD. Kemudian Sila Praja, analisa yang baru saja fiturnya ditambahkan itu nilai bobot per SKPD berdasarkan aktivitas mereka melakukan kegiatan barang jasa. Nah, si mantap ini tadi sebagaimana yang saya sampaikan itu disajikan dalam bentuk rekap data. Begitu kita buka si mantap pada dashboardnya itu langsung tersajikan rekap data. Kemudian ada juga grafiknya, grafik batang. Kemudian bisa kita klik lagi per menunya, per kategorinya, jenis pengadaannya apa, kemudian per SKPD, katalog itu ada katalog nasional, sektoral, lokal, etalase. Data-data ini dapat kita peroleh itu dengan bahkan tanpa login. Nah, jadi bentuk dari transparansi pelaku pengadaan maupun masyarakat umum bisa mendapatkan data pengadaan barang jasa di Kalimantan Selatan itu secara real time datanya, kemudian datanya juga bisa di copy, kemudian bisa dalam bentuk Excel. Nah, seperti ini penampilannya. Jadi ini non tender, ini pagunya berapa, kemudian jumlah paketnya berapa. Ya, ini sebenarnya data beberapa waktu yang lalu ya. Nah, nanti akan saya sajikan yang real time-nya data yang sebenarnya. Ini kan kelihatan ya pagunya berapa, kemudian jumlah paketnya berapa. Di situ juga nanti kelihatan penawarannya berapa, kemudian sisa pagu nilai penawarannya juga berapa. Nah, non tender ini terdiri atas pengadaan langsung, penunjukan langsung, kemudian presentasinya. Di sini juga disajikan yang belum berkontrak berapa, kemudian belum penilaian kinerja, itu kelihatan. Jadi kita
staf saya yang bagian pemantau dan evaluasi itu bisa mengecek SKPD mana gitu kan yang masih kurang yang perlu harus diperhatikan gitu. Nah, kemudian ke berikutnya nih pencatatan non tender. Nah, pencatatan non tender ini juga masih lumayan banyak juga gitu ya. Nah, ini bahkan kelihatan satkernya apa, kemudian nama paketnya apa, kemudian ada kode non tendernya, RUP-nya, pagunya, nilai kontrak, bahkan nilai PDN-nya. Nah, jadi kelihatan nih, termasuk si penyedianya juga sampai NPWP-nya. Nah, ini tender. Tender ini nanti akan kami breakdown lagi. Kan tender itu nanti ada barang, konstruksi, kemudian barang apa eh, jasa lainnya. Nah, seleksi, kemudian tanda cepat. Nah, ini rekapnya, ada grafiknya juga kelihatan nih. Nah, dan memang di tahun 2023 ini paket yang apa di pemilihannya melalui tender kurang gitu di bawah 200 untuk kami di tahun 2023. Kenapa? Karena paket-paket yang relatif banyak itu kan di PUPR dan Perkim. Nah, itu mereka telah melalui e-purchasing yaitu e-katalog lokal. Jadi sebagai informasi, e-katalog lokal sektor konstruksi di Kalimantan Selatan itu sudah ada 10 etalasenya dan mereka sebagian besar sudah bergeser pemilihannya melalui e-processing. Nah, jadi di sini kita lihat nilai silpanya juga kelihatan gitu ya dan bahkan di breakdown di grafiknya itu per per bulan gitu ya. Nah, semakin ke sini kan tuh makin dikit nih udah paketnya ya. Karena tinggal pelaksanaan. Nah, kemudian ini katalog. Nah, katalog ini juga bisa kita cek per dinasnya, per SKPD, kemudian jumlahnya berapa, selesainya berapa. Dan untuk katalog ini juga nanti bisa dilihat di bawahnya, nanti akan saya perlihatkan simulasinya. Itu ada yang katalog lokal, sektoral, maupun yang nasional. Nah, meskipun kita mengutamakan katalog lokal, tapi seperti rumah sakit itu belanja di katalog sektoralnya masih cukup tinggi, termasuk juga di toko daringnya juga masih cukup tinggi. Nah, kemudian ini etalasenya, kita bisa ngecek rekap atau nilai paketnya, jumlah paketnya, total uangnya itu per SKPD. Nah, ini toko daring. Toko daring eh, di tahun 2022 itu kan cukup tinggi ya karena lagi gencar-gencarnya bela negara bela bela pengadaan gitu ya. Nah, tapi di tahun 2023 ini karena lebih kepada purchasing e-katalog lokal lebih banyak di katalog lokal. Tapi tidak menutup juga bahwa toko daring juga masih cukup banyak di kami. Yang terakhir data-datanya itu adalah dari SKPD rumah sakit. Nah, ini berdasarkan RUP. Nah, di sini kelihatan juga ya bulan kapan ini RUP-nya. Nah, ini RUP per SKPD bisa dicek juga. Nah, ini adalah sirap raja. Sirap raja itu adalah kalau di Surabaya di Jawa Timur itu kan apel baja gitu ya. Jadi aplikasi di Biro PBJ Kalimantan Selatan
yang menjembatani antara sirup dengan SPSE, di mana para SKPD itu mengajukan paket tender eh, secara digital gitu, melalui aplikasi ini. Dan dalam rangka mengantisipasi di tahun 2024 tuh permintaan PP mungkin akan meningkat karena harus dijabat oleh Japung atau pengelola PBJ. Ini nanti di sila praja kami itu pun akan kami tambahkan fitur permintaan PP. Jadi jumlah PP itu apa, permintaan PP itu kami fasilitasi di sila praja, kemudian kan nanti akan terekap juga gitu ya jumlah paket eh, pengadaan langsung. Nah, jadi nanti terintegrasi ke sini juga karena si Mantap ini kan akan menarik data dari Sila Praja dan SPSE. Nah, di sini kami masih di bawah 200 deh. Jauh dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya gitu. Sebelum ada kewajiban belanja melalui e-katalog. Kalau melalui e-katalog kami, ya nanti mungkin kelihatan kami sudah terlampaui sih kalau kewajiban 30%-nya itu. Nah, ini salah satu fitur yang juga apa ya, mendorong kami untuk melakukan transformasi SIP menjadi Simantap ini adalah ada Pergub tadi, Pergub 018 tahun 2023 itu, di mana ada kewajiban kami untuk melakukan penilaian SKPD terkait dengan pengadaan barang jasa. Nah, di sini kelihatan kan SKPD apa, jumlah paketnya berapa, yang selesai berapa, yang prosesnya berapa. Di sini ada bobotnya. Nah, bobotnya itu seperti ini. Ini, oke. Si Midun naik ke atap. Cakep. Mau lihat gunung erupsi supaya lebih mantap, mari kita simulasi. Nah, ini akan saya simulasikan. Nah, sebelumnya ini dulu ya. Ini kelihatan nggak Pak Beni? Kelihatan, Pak. Oke. Nah, jadi ini semula itu SIP. Jadi sistem informasi pelaporan. Nah, tetapi ini masih kami anggap ada kekurangan gitu ya. Jadi data-datanya itu kurang lengkap gitu untuk kebutuhan data-data yang sering diminta. Kan suka ada tuh permintaan data yang mendadak, mau cepet, mau apa, yang update gitu kan. Nah, lalu kami rubah lah. Ini kan udah sebenarnya ada rekap RUP, pengumuman. Kemudian kalau pemilihan juga ini ada transaksional, ini tender, tender cepat seleksi. Nah, pencatatan juga. Pencatatan ini ada pengadaan langsung, menunjukkan langsung, dikecualikan, darurat, sayembara, dan seterusnya. Nah, ini monitoring data-data yang diambil dari yang perencanaan pemilihan itu tadi. Nah, tetapi ya itu tadi setelah kami evaluasi ini ada kekurangan karena tidak terintegrasi, juga ada perlu penambahan-penambahan. Akhirnya kita rubahlah menjadi ini, Simantap. Jadi sistem informasi pemantauan dan evaluasi PBJ. Nah, ini kan total pagu di Provinsi Kalimantan Selatan ini tahunnya bisa kita lihat ya, kita rubah ya. Di tahun 2023 ini sebesar 5 triliun lebih. Nah, total pagu melalui penyedia itu 3 triliun, kemudian melalui swakelola itu 1,9 triliun. Di sini juga ada diperlihatkan realisasi e-purchasing itu terdiri atas katalog katalog dan toko daring itu kami 1,6. Jadi kalau
30% kita harus membelanjakan melalui anggaran PBJ melalui e-purchasing, kami sudah terlampaui. Ini kan 54,25%. Nah, Mohon izin Pak Kasman, layarnya ya, tidak bergerak. Layarnya layar nggak berat. Tapi ini ya sudah simakep ya. belum Pak. Masih gambar Belum. Bapak. Ya, Oh, oke, Bang. bentar ya. Masih yang halaman 21 muncul Pak. Masih halaman 21. Halaman 21. Ya, Oh, ini saya. Oh, sorry, saya hentikan. Oh, ya, ini. Ini kelihatan ya? belum Pak. Di share screen Pak. Share ulang Pak. Oh, siap. Share screen. Oke. Ini ya. Ya, Udah kelihatan. Oh, sorry, saya ulang dikit. ya, Nah, jadi ini diulangi. adalah penampilan dari SIP. Jadi sebelumnya kan tadi sistem informasi pelaporan. Nah, jadi itu terdiri atas perencanaan, pemilihan, monitoring, dan realisasi. Nah, di sini menunya itu terdiri atas RUP, Satker, pengumuman, presentasi, metode pemilihan. Kemudian untuk pemilihannya sendiri ini terdiri atas transaksional, ada tender cepat, seleksi, pengadaan langsung, penunjukan langsung, processing. Begitu juga dengan pencatatannya, macam-macam ya. Ada pengadaan langsung, penunjukan langsung, dikecualikan, darurat, sayembara. Itu ada terekap di situ. Nah, demikian juga dengan monitoringnya seperti ini. Dan ini adalah realisasinya. Nah, realisasi per satker, kemudian persentase RUP, dan presentasi pengadaan. Nah, yang ini tadi kan eh, kurang kurang lengkap, kemudian belum terintegrasi, sehingga perlu nih penyempurnaan. Nah, penyempurnaannya itu, ini Pak Denny udah kelihatan? Kelihatan si mantapnya. Oke. Nah, kemudian SIP ini lalu kita kembangkan menjadi SIMANTAP. Jadi sistem informasi pemantauan ini evaluasi PBJ. Di sini tadi total sirup di Kalimantan Selatan memang tidak terlalu besar sih dibandingkan mungkin dengan DKI, Jawa Barat ataupun Jawa Timur. Ini kan cuma 5 triliun. Nah, RUP melalui penyedia, metode yang pemilihan melalui penyedia itu 3 triliun. Kemudian yang pengadaan barang secara swakelola adalah 1,9. Nah, realisasi e-purchasing sampai dengan saat ini itu terdiri atas katalog dan toko daring itu 1,6. Jadi kalau sesuai dengan SE dari Kepala LKPP itu kewajiban 30% harus membelanjakan anggaran PBJ melalui purchasing sih sudah terlampaui ya. Ini adalah 54,25%. Nah, salah satu yang menyumbang angka ini adalah e-katalog konstruksi. Nah, e-katalog konstruksi. Kemudian realisasi tender juga tidak begitu besar ya, 501 miliar, Ya. hanya 16,46%. Ini kebanyakan adalah paket-paket pembangunan gedung yang masih belum bisa dilakukan secara purchasing katalog sektor konstruksi karena masih masih termasuk kompleks. Ada beberapa di antaranya adalah paket strategis yang bisa terintegrasi dan tahun jamak. Nah, kemudian ini realisasi non tender juga lumayan besar gitu ya, meskipun tadi kan 100 200 tapi lumayan masih 93 miliar. Nah, ini dashboardnya.
Nah, kalau kita mau lebih detail di sini, nah ini ada menu non-tender. Menu non-tender ini terdiri atas paket non-tender. Nah, seperti ini. Nah, ini data terkini yang tadi saya saya berdasarkan tangkapan layar tuh beberapa waktu yang lewat. Tapi kalau yang saya sajikan hari ini adalah per saat ini gitu ya, secara real time-nya. Nah, dari paket non-tender itu 109 miliar, itu ada paketnya jumlahnya 727 paket. Nah, di sini ada efisiensi 14 miliar ya. Penawarannya adalah 95. Di sini ini kelihatan kan ini, pengadaan langsungnya berapa, totalnya berapa. Kemudian di sini kelihatan SKPD-nya. Bahkan eh, kelihatan juga yang yang berkontrak siapa gitu ya. Nah, ini juga disajikan dalam bentuk grafik. Dan ini itu ada fasilitas kopinya dan dalam bentuk Excel. Nah, di sini bisa di ada apa namanya? Ada fitur lagi pengadaan langsung, penunjukan langsung, belum berkontrak, belum penilaian kinerja. Nah, makanya nanti kan kita bisa tegur tuh kenapa jadi mereka belum melakukan penilaian kinerja. Apakah memang beluman selesai ataukah PPK-nya lupa gitu kan. Nah, kemudian ini berikutnya adalah pencatatan non tender. Jadi masih ada aja juga SKPD yang melakukan pengadaan langsung itu tidak transaksional gitu ya. Nah, tidak ada bertransaksi mungkin ke depan kan nggak boleh lagi nih. Terakhir di Desember 2023. Nah, kemudian ini sama ya. Ini bisa kita copy, bisa dalam bentuk Excel gitu ya. Nih, kelihatan. Kemudian pencatatan non tender. Nah, ini tendernya pakai tender. Nah, sebenarnya kalau tender eh, jumlahnya tidak banyak tadi ya. Tender seleksi kemudian tender cepat. Di sini jumlahnya pagunya 532, 143, kemudian penawarannya 501 dan silpanya adalah 30 miliar. Ada dalam bentuk grafik juga. Nah, kemudian ini tender. Nah, ini katalog. Katalog ini bisa kita lihat berdasarkan eh, ya, masih loading. Nah, katalog ini jumlahnya 13.853. Realisasinya 1,6 triliun. Nah, di sini ada summary progress-nya juga. Jadi yang 13.853 itu sebenarnya tidak melulu e-katalog lokal, e-katalog lokal. Nah, tetapi ada juga yang etalasenya belum ada gitu ya di e-katalog lokal, atau produknya memang tidak ada, atau seperti yang kesehatan kan itu harus di sektoral. Nah, jadi makanya nih yang sektoral masih cukup tinggi. Jadi 2.650 kan dari rumah sakit umum di tempat kami nih. Nah, nilainya juga lumayan. Nah, lokal meskipun lokal ya tetaplah kita utamakan gitu ya. Nah, ini bisa dirincikan. Bahkan yang sektoral
yang nasional itu di SKPD mana yang melakukan transaksi kelihatan ya. Nah, ini kelihatannya sumber dananya, kemudian satkernya, nama penyedianya kelihatan. Nah, kemudian sektoral. Coba kita lihat ya, sektoral ini seperti ini. Kemudian lokalnya, ya ada beberapa SKPD juga berdasarkan. Nah, kemudian di sini nih masih proses. Karena kemarin itu kan kami pernah ada semacam teguran dari BPK, ada 13, tapi udah beberapa bulan yang lalu tuh ada 13 SKPD yang dikatakan tidak melakukan transaksi gitu, masih ada yang apa prosesnya masih menggantung. Nah, ternyata itu tidak diselesaikan e-katalognya. Oke. Kemudian paketnya per SKPD-nya. Nah, kemudian nih per SKPD-nya. Nah, yang berapa tadi itu? 6.000 itu tadi itu pertanian ketahanan pangan 216. Nah, paket yang selesainya 24. Yang mungkin berakhirnya nanti bulan Desember ya. Nah, jadi yang masih diproses itu ada 192. Nah, karena belum selesai, bobotnya juga belum dapat dia. Nah, ini PU juga 2.491, yang selesai baru 594. Jadi yang masih proses masih banyak nih lagi, karena mungkin ada yang berakhir Desember. Nah, ini adalah top SKPD. Nah, yang juara umumnya itu adalah Rumah Sakit Umum Daerah Ulin. Jadi memang eh, mereka lebih banyak e-katalog gitu ya. Jadi obat, alat kesehatan. Mungkin tadi kalau kita breakdown kan masih banyak yang sektoral. Dinas pendidikan juga nih, alat-alat peraga apa segala macam. Mungkin mereka di e-katalog gitu ya. Kemudian, nah ini ke toko daring. Toko daring yang topnya juga kayaknya. Nah, eh, kami kebanyakan masih menggunakan MBIS Market. Nah, jadi 300 paket untuk tahun ini itu masih MBIS Market. Top merchantnya ini kelihatan nih. Jadi kalau misalnya vendornya ini UD Pareja, ini dia dipilih itu 64. Kemudian Henry Digital ini 49. Jadi kelihatan ya. Kemudian top kategorinya ATK nih juara umum 122 paket. Kemudian makanan 105, perkakas 21. Nah, begitu. Sini sudah terranking. Nah, kalau per SKPD juga ini rumah sakit. Jadi kita alhamdulillah kami sudah terbantu banget sih dengan adanya si Mantap ini gitu ya. Kita bisa melakukan pemantauan dan evaluasi dari berbagai sudut pandang. Jadi kebutuhan-kebutuhan data itu bisa kita lihat dari mana-mana aja gitu ya. Dan waktunya cepat gitu ya. Jadi kita tidak mau, jadi istilahnya kita tidak membuka satu aplikasi gitu. Jadi dengan membuka si Mantap ini, kita bisa membuka berbagai macam aplikasi gitu. Nah, ini RUP kelihatan juga. Ini kan RUP penyedia, totalnya tuh ini 20.706, 3 triliun, purchasing-nya ini 2 triliun. Nah, swakelola juga. Swakelola tuh, nah ini dinas perdagangan, ada perumahan.
Kemudian, nah ini kalau mau ngecek RUP per SKPD, apakah mereka setelah menginput atau apa gitu ya? Ini atau misalnya si penyedia mungkin mau ngecek RUP SKPD tertentu, mereka bisa pilih di sini. Nah, tampilkan. Nah, kelihatan nih. Nah, jadi transparansi juga gitu kan. Mereka misalnya mengincar mau paket apa, bisa kelihatan di sini. Nah, ini adalah Sila Praja. Sila Praja tadi yang aplikasi menjembatani sirup dengan SPSE. Ini sampai dengan bulan November tanggal 13 ini kami hanya 189 paket. Tetapi mungkin kan sebagai penggantinya si pejabat fungsional kami, pengelola PBJ kami di 2024 itu kan lebih banyak melakukan aktivitas ini sebagai PP gitu ya. Dan sebagai PP melakukan transaksi e-katalog itu kan juga lumayan menyita waktu ya kan. Menyita waktu banget. Nah, kemarin ada cerita nih salah satu pengelola saya, dia ditempatkan di SKPD Perpustakaan arsip. Nah, itu pengadaan buku itu ternyata jumlahnya ribuan. Kita baru tahu ternyata satu keranjang kita kalau belanja kan masukin ke keranjang tuh totalnya itu 1.000 ya, 1.000 item, 1.000 ke 2.000 gitu ya. Dan celakanya gitu kan kalau kita kelamaan memasukkan item itu ke keranjang dia bisa error dan kalau error tuh kembali lagi gitu dari awal lagi. Nah, sementara kan kalau kita belanja buku itu per judul. Judulnya mungkin judul A itu 5 eksemplar, judul B mungkin 5 eksemplar. Jadi capek juga gitu kan memasukkan ke keranjang itu. Tapi kemarin mungkin disiasati akhirnya 500 aja gitu satu keranjang. Karena dia kalau lama kayaknya error gitu. Nah, kemudian ini terakhir, tinggal 3 menit ya. Nah, ini adalah penilaian kinerja. Nah, penilaian kinerja. Nah, jadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini, dia kalau secara apa pengadaan barang secara tender itu hampir tidak ada. Nah, jadi ini adalah pengadaan langsung dan pengadaan langsung deh kayaknya. Nah, mereka udah selesai, makanya nilainya tuh 2,5. Nah, di sini ini kan ada rumusnya nih 1.101 dia malah selesainya lebih banyak ya. Jumlah paket oh ya dari dalam prosesnya ini selesainya 65, ini dalam prosesnya 36. Ini saya hentikan dulu. Nah, akhirnya si Asih ke pasar membeli ubi, Cakep. tidak lupa beli kecambah. Terima kasih Oh, Bapak Ibu bersamaan kita tadi 45 Keren. menit ke belakang. Semoga rezeki Bapak Ibu bertambah. Terima kasih. amin. Amin. Wabillahi taufiq wal Aminnya, hidayah. aminnya paling kenceng nih, Cak Pak Ben. Doanya beliau mustajab, Pak. Baik, terima kasih Pak Kasman. Baik, Bapak Ibu sahabat MS, demikian tadi telah kita simak bersama materi yang disampaikan oleh Bapak Haji Muhammad Kasman terkait dengan Simantep.
Selanjutnya, mari kita lanjut ke sesi diskusi ya. Mungkin ada yang akan didiskusikan atau ada Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait dengan aplikasi Simantep ini, disilakan, yaitu dengan mengklik tombol raise hand atau melalui kolom chat juga bisa. Baik, Bapak Ibu sekalian, disilakan apabila ada hal-hal yang belum jelas atau ingin ditanyakan, sharing-sharing, disilakan kepada Bapak Ibu sekalian. Baik Pak Kasman, ini memang sangat menarik sekali Simantep. Ini bagian inovasi dari PBJ, luar biasa. Karena memang pelaporan ini sangat penting sekali dan sangat dibutuhkan, terutama untuk audit kinerja. Dan saya lihat tampilan dari Simantep ini, fitur-fiturnya itu sudah update gitu. Jadi semua jenis semua SKPD ya, itu terdetek semua itu realisasinya. Dan ini tentunya pasti akan memudahkan juga bagi APIP mungkin ya untuk audit kinerja kan biasanya ada AUKIN itu akhir-akhir awal tahun ya Iya. untuk tahun sebelumnya itu. Nah, seperti itu. Nah, mungkin saya sendiri yang ingin coba bertanya ini saya ingin ada penasaran nih terkait dengan menu katalog ini untuk realisasi katalog per SKPD itu Pak tadi. Jadi itu otomatisasi urutan realisasi SKPD per SKPD itu berdasarkan transaksi, tetapi bukan berdasarkan besarnya realisasi gitu. Saya lihat, jadi berdasarkan jumlah transaksinya ya, bukan besaran nilai uangnya atau realisasi anggaran ya. Kira-kira pertimbangannya apa itu Pak Kasman? Bentar. Jadi banyak kan, kayak tadi rumah sakit ya, atau dinas pekerjaan umum, jumlah paket 2491. Kalau nggak salah yang tinggi itu saya lihat rumah sakit umum ya tadi ya. Karena paketnya dia 2085 ya tadi. Saya lihat. Bentar. Masih loading. Jadi berdasarkan transaksi Pak ya. Katalog, Ya kemudian katalog untuk e-purchase. Karena saya melihat Kalsel ini sudah memenuhi SE 3 2023 Pak. Ya, iya. jadi 30% UMK aja. Melalui katalog e-purchasing ya 3%. Bentar. 1,6 triliun. Besar juga Pak. Luar biasa. Luar Nilai biasa. realisasinya. Kami bahkan kalah tuh dengan Medan. Medannya? Ya, ya. Yang juara kan kemarin Kaltim ya. Kaltim berikut dengan Lokal tem ya. kabupaten-kabupatennya kan Kutai Kertanegara, kemudian termasuk yang tempat Pak Gamas tuh Kutai Barat. Bentar ya. Kayak gangguan sinyal kan. Iya nih. Ya, multitasking banyak yang dibuka. Enggak, mestinya cepet aja nih. Makanya, nah, ini juga kalau Pak Beni lihat kan ini tampilannya kan minimalis ya. Ya, betul. Nah, minimalis nih. Ya, Warnanya juga kami bikin ya. warnanya juga warna yang enggak terang Nggak benderang. terlalu, ya. Nah, salah satunya itu Enak di diterima mata, Pak ya. Eye ya catching lah, eye catching lah. cing selain itu untuk kecepatan juga gitu. Oh, betul, betul, betul. Jadi Resolusinya, ya, ya, jadi kalau misalnya warnanya mencolok-mencolok itu ada kemungkinan lebih lambat ngebukanya. betul, betul. Tulisannya juga kecil-kecil, tapi sisi positifnya kan ini kita ada fasilitas kopi kopi, kemudian Ya, bisa dalam bentuk Excel. Nah, di Excel itu nanti kan kita bisa betul, betul, rubah-rubah betul. kolom kolom dengan ininya. Ya, Waduh, sorry ya, saya belum pernah nih yang white white kayak gini. ya, Harusnya ya. belajar nih.
Ya itu tadi memang kategorinya macam-macam. Jadi ada Di, top per SKPD jumlah berdasarkan jumlah apa tadi paket gitu ya. di Terus materi Bapak ya, yang di materinya Pak Kasman aja halaman 11 Pak. nah, Nah, itu kan kelihatan Pak urutannya. kan 11 ya. Halaman 11 di materinya yang PDF Pak. Materinya tadi Oke. di halaman 11. Nah, itu loh Pak, katalog. Oh, Katalog per SKPD di halaman 11. kalau pakai SKPD ya. Nggak Ya, di bawahnya katalog. ada saya tambah. Nah, ini yang Dinas Pertanian itu ya, Dinas Pertanian Ketahanan Pangan. Ya, kalau nggak salah RSUD itu Pak. Rumah Sakit Umum Daerah Ulin. Ya. Halaman berikutnya kali ya. Ini yang nomor satunya Dinas Pertanian. Oh, Dinas Pertanian. Mungkin sudah berubah urutannya. Saya melihatnya di materinya Bapak yang Enggak. halaman 11. Yang PDF-nya ini enggak saya update. Oh, belum jawab ya. Jadi Ya, ini ibaratnya enggak seperti itu, Pak. bukan Ya, baik. bukan ranking itu. Nah, yang Ranking, ranking itu rankingannya. kan Ya, ada top SKPD. ya, betul. Nah, Nah, itu kalau ini berdasarkan transaksi. Ya. berdasarkan nilai bobot, berdasarkan nilai bobot, kemudian ada top SKPD. Oh, Nah, jadi memang ada kategorinya, kategori yang berdasarkan jumlah ya, betul. apa jumlah paketnya, berdasarkan Ya, nilai transaksinya, kemudian berdasarkan juga dia sudah menyelesaikan paketnya atau belum gitu. Ya kan nih jumlahnya sekian nih. Seperti ya, Dinas Pertanian Tanaman Pangan ini kan jumlah paket katalognya itu adalah 24 ke 127. Yang ya. selesainya baru 24. Nah, jadi dalam proses itu ada 103. 103 itu sekarang bobotnya masih nol kayak gitu. Kalau dia Ya, masih ya. 2,5, tapi ada ada beberapa eh, bobot yang lain gitu Ya. berdasarkan Oh, pergub kami. ya. Itu di per SKPD itu, Pak. Di per SKPD baru top SKPD. Nanti di setelah nilai bobot itu. Oke. Nah, di situ kelihatan dia. Kalau nggak salah rumah sakit umum masih unggul itu karena banyak sekali paketnya dia. Ya, memang 2825. rumah sakit umum banyak karena Hmm. kebanyakan juga belanjanya melalui katalog sektoral. Ya, Obat, alat kesehatan juga masih di ya, angket. situ mereka. Berarti sistem rankingannya itu otomatis melalui besaran ini ya, transaksi ya, jumlah transaksi ya, Iya, siap. bukan berdasarkan besarnya realisasi. Iya. Baik, Pak. Nah, sistem kerjanya ini bagaimana nih, Pak? Kira-kira sistem kerjanya, pencatatannya ini. Kalau untuk pengadaan langsung, apakah sudah terintegrasi masuk ke sini, ke ini, ke Harusnya Simantep, atau input eh, sendiri, oh ya, input manual kalau gitu? pencatatan kan harus diinput kan. Oh, gitu. Nah, sepanjang kan kemarin kesulitan kita itu ini ya, SKPD itu melakukan eh, apa manual gitu, tapi tidak Manual ya. diinputkan mereka gitu. Ya itu yang Ya, saya bilang tadi ada temuan kami eh, betul. apa ya? Sebenarnya kan pengadaan langsung itu tuh banyak, tapi tidak termonitor. Nah, dengan Ya, ada betul. Mantap ini kami berharap eh, ketaatan mereka untuk menginput pengadaan yang non transaksional itu eh, lebih 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 disiplin lah mereka kayak gitu kan. Ya, Ya, kami panggil juga 13 SKPD itu. Nah, setelah kami petakan ternyata itu apabila pejabat pengadaannya itu yang berasal dari SKPD masing-masing gitu. oh itu ya, ya, Kalau ya. kalau kalau pejabat pengadaannya itu berasal dari biro kami, BBJ ya, biru. itu rata-rata kan kita selalu mengarahkan harus transaksional.
Ya, transaksional gitu kan. Yang kedua juga harus e-katalog, betul. harus toko daring gitu kan. Jadi itu Betul, betul. apa ya, tercatat gitu. Nah, mereka tuh kebanyakan yang kemarin ada temuan tuh yang pejabat pengadaannya itu di SKPD. Tapi itu udah beberapa bulan yang lalu, Ya, alhamdulillah sudah ada perubahan lah gitu. Mereka Ivan. hari ini pun kami panggil nih, 3 hari ke depan kami ada apa, asistensi. Jadi asistensi, se- kami kan ada tim pendamping tuh. Jadi Ya, beberapa Japung itu di SK-kan oleh kepala biro untuk mendampingi beberapa SKPD. Nah, KPD. sekarang 3 hari ke depan kami lakukan pendampingan untuk input sirup, kemudian sekalian konsultasi juga kan, terkait dengan pengadaan yang akan datang di 2024. Sambil kami menyisir juga apa-apa yang mungkin bisa dilakukan secara tender dini gitu, Pak Denny. Baik. Ya, terima kasih Pak Kasman. Ini selanjutnya kita bacakan nih ada pertanyaan di kolom chat nih Pak. Dari Ibu Nur Subekti, Kota Depok. Atau mungkin mau langsung open mic atau open kamera? Disilakan Ibu Nur Subekti, mungkin. Atau saya bacakan ya. Di sini beliau bertanya, apakah aplikasi ini dapat diadopsi oleh Pemda lain, Pak? Siap. Mana nih Nah, Ibunya? kira-kira. Eh, bisa bisa diadopsi. Salah satu syarat dari Nah, inovasi itu kan mengandung kebaruan, bisa betul, direplikasi gitu ya. Jadi betul. eh, aplikasi ini bisa diadopsi, bisa direplikasi Ibu Ya, dengan cara melakukan kerjasama dengan Pemda kami. betul, betul. Ya, jadi nanti Melan kan ya, ada melanjutkan PKS-nya itu. melanjutkan pertanyaan tadi juga ini sekalian ini Ibu Seni Supeti ya. Berapa anggarannya kira-kira itu Pak untuk pembuatan aplikasi Simantep ini? Boleh Anggarannya Gratis. tahu nggak? Gratis ya? mohon maaf. Iya, iya, Mungkin iya, iya. Ya. eh, karena ini terkait dengan sistem, jadi ini eh, mungkin nanti saya japri ya. Ini anu Bu, kalau boleh jujur ini bagian dari LPSC itu. Oh, bagian dari operasi. Ya, jadi saya kan di pengelolaan nih, bagian pengelolaan. Nah, eh, jadi kami kami ini mau apa ya? Kami perlunya ini kayak gitu loh. Jadi kami perlunya sistem informasi monitoring pemantauan. Kami istilahnya sebagai user lah, user internal mau kayak Ya, gini-gini. Tapi yang anggarannya itu ada di LPSE, di bagian LPSE. Tapi nanti bagian kami operasi. kami tanyain deh. Tapi setahu saya nggak terlalu mahal kok. Nggak Nggak terlalu apa-apa, mahal. Pak. Jadi kalau inovasi itu bisa diadopsi oleh Pemda lain itu luar biasa, Pak. Jadi memang sukses itu Boleh, boleh. inovasi. Jadi kami kan ada beberapa tuh beberapa inovasi-inovasi ya karena kita harus apa, transformasi digital ya, terkait dengan kemudahan kita melakukan pekerjaan ya, sebenarnya kan gini, kalau kalau misalnya sudah ada ya kita nggak nggak membuat aplikasi baru gitu ya, tapi ini berdasarkan kebutuhan ya, kami memandang bahwa ini harus ada gitu. Dan ini sebenarnya kan kami mengintegrasikan aja nih. Jadi seperti yang Oh, saya dikasihkan. sampaikan di depan tadi kan, ini datanya itu kan dari sirup, dari sila praja, dari SPSE, kemudian dari air processing kan, air processing, e-katalog, Ya, dan apa tadi satunya, toko daring. Nah, jadi itu kita narik data aja sih sebenarnya gitu.
Makanya bisa kita dapatkan data yang real time secara mudah gitu. Berarti dengan toko daring sudah terintegrasi, dengan Nah, e-purchasing sudah terintegrasi, Pak ya. Nah, ya, cuma pengadaan langsung yang belum, inputnya manual ya. iya. Tapi tidak memudahkan nih Pak, betul. Nah, Betul, betul. ini kan terintegrasi dari yang sila praja juga gitu kan, yang manual itu tadi. Ya, Tapi oke. kalau itu yang pencatatan ya, tetapi kalau yang secara transaksional kan itu sudah ngeling ke Ya, SPSE. ya, terintegrasi Jadi deh. sambil Betul. kita berusaha juga melakukan pendekatan ke SKPD, Ya, eh, mereka kalau bisa jangan manual kayak gitu kan. ya, Apa sih susahnya sekarang itu gitu kan? Dulu-dulu itu kan mereka nganggap kalau dilakukan secara transaksional itu kan mungkin lambat apa segala macam. Sekarang tuh nggak ada alasan lagi untuk lambat gitu kan. eh Sehari juga udah bisa kok. baik. Gitu Pak Denny. Jadi Bu Sepeni juga nih, beliau bilang, makasih Pak, anggaran sesuai kebutuhan yang pastinya. Oh, Ya sesuai saya kebutuhan. ya, Nah tadi saya juga udah kebutuhannya nggak tahu nih, berapa itu kira-kira besarannya. Biar bisa dianggarkan maksudnya mungkin. enggak, tapi kalau Ibu melakukan replikasi atau adopsi Ya, dari replikasi betul. itu gratis loh. Oh, replikasi bisa Pak ya? Ya, jadi oh Ibu tadi kalau itu apa adopsi yang aplikasi kami ini Ya, gratis. Tapi ya itu tadi Pemda Ibu melakukan apa melakukan kerjasama. dengan Pemda Baik, kami, baik. Pemda kami gitu. Ya, Nanti kerjasama. itu PKS-nya kan. Nah, di situ nanti di itu kan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah bagian kami. Nah, di Ya, situ nanti diobrolkan tuh nanti di PKS-nya gimana kan syarat-syaratnya. Kayaknya sih gratis, paling kan ya. nama Pemprov kami ada tuh tercantum di sini gitu. Oh gitu. Gitu Bu. Betul, betul, betul. Jadi dibuat oleh Kalsel gitu ya. Tetap, Nggak kecil aja tuh kan ya betul, betul, betul. KPP gitu kan tetap ada tuh Betul. baca KPP. Karena inovatornya langsung dari Setda Provinsi Kalsel gitu. Ya, iya, iya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Pak. Jadi apakah akses atau suplai datanya dari LKPP lancar Pak? Tuh, Ibu Nur Subekti nih, Kota Depok nih masih. Oh, sepengetahuan kami sih lancar aja ya. Arti dia kan sama tuh. Apa yang misalnya ibu membuka di apa di e-katalog itu sama tuh dengan yang akan ditampilkan di sini. Kan dia ngeling, Ya, ya, real time gitu. betul. Istilahnya tuh apa ya? Tadi ada bahasanya dari tim teknis itu. Ya, Dia narik data gitu ya. connect. Belum tarik datanya, belum connect ya. Nah, Belum bisa connect. nah, saya nggak tahu ya. Kan memang beberapa waktu yang lalu setiap akhir pekan eh, sikap sama sama e-katalog kan biasanya maintenance ya. Ya, betul. Sikap. Nah, Betul. tapi sejauh ini sih saya belum pernah ada yang hang sih gitu. Sejauh ini lancar-lancar aja gitu. Penting sudah WiFi-nya sudah terbayar, ya. Lancar ya Pak. Ya, ya, ya. Kalau pakai Nah, ini wifi, selanjutnya nih Pak, ada dari Ibu Murni nih. Jadi izin bertanya dari Pemkot Bekasi ini. Jadi di Bekasi ini juga sudah ada sistem pelaporan namanya PBJ Berdata, hanya belum terintegrasi dengan e-kontrak pada sistem LPSE. Apakah Simantep ini sudah terintegrasi? Nah, jawabannya sudah terintegrasi untuk yang melalui e-purchasing, e-tendering, dan MBIS Market ya. iya Dari ini apa? seperti yang Marketplace ya. ya Selanjutnya siap. untuk pengadaan langsung belum ya. Ini seperti yang di kiri nih, yang menu-menunya. Jadi ini yang non tender
non apa Paket O. untuk ini kan non tender pencatatan swakalola, kemudian tender, e-katalog, toko daring, RUP, sila praja ini sudah terintegrasi Ibu. Jadi Integrasi. Baik, baik, baik. penilaian kinerja SKPD ini udah. Ya, Kemudian kalau di sini kenapa? deh, ini penilaian kinerjanya di sini. Eh, untuk tendernya, sebentar. Ya. Nah, sudah terintegrasi juga Ibu siapa? Ibu Bekti Ya, dari Bekasi ya. iya. Nah, Ibu. Nah, ini kan ada paket tender Purni. jumlahnya 143. Ini bisa kita lihat per SKPD. Yang tendernya ini, kemudian, nah ini belum kontrak. Nah, kemudian ini belum dinilai kinerja. Kinerjanya. Nah, ini nih ada. Jadi udah ada di sini. Ya, ya. Jadi kalau misalnya memang dia belum dinilai gitu kan, nanti kita dampingi gitu kan, kita tanya karena kan ada kewajiban juga mereka melaporkan itu tiap bulan gitu ya. Tapi dengan adanya si mantap ini, mungkin mereka tidak perlu lagi menyampaikan laporan itu secara tertulis gitu, karena sudah ada juga kan di sini gitu. Hmm, begitu Bu. Baik, Pak Kasman. Ya, terima kasih. Nah, memang menarik sekali nih. Baik, Bapak Ibu sekalian, apabila ada dari Bapak Ibu sekalian yang ingin berdiskusi atau mengajukan pertanyaan, disilakan untuk dapat melakukan klik tombol raise hand. Karena kalau kami sendiri merasa ini sangat membantu sekali nih aplikasi si Mantep. Memang mantep lah, sesuai jargonnya Ki Mantep di sana di depannya. Jadi selain untuk pelaporan ya, secara update, berarti ini juga saya lihat tadi data-data yang disajikan di dalam si Mantep ini sendiri, itu dapat memantau itu atau sebagai acuan untuk analisis beban kerja Japung ya, selaku ya, yang ditugaskan sebagai PP ya di OPD atau SKPD Pak ya. Saya Ya, lihat jadi ada berapa ribu paket itu sehingga kebutuhan Japung itu sendiri dapat dialokasikan berapa gitu. Jadi lebih lebih apa istilahnya mudah gitu. ya mungkin nanti eh, kami coba memetakan gitu ya, Ya, eh, berapa beban eh, kalau totalnya termasuk UPT sih di tempat kami itu ada 117 SKPD gitu ya, tapi kalau OPD yang ya, ini ya sekitar 50-an. Dan 50-an. dengan jumlah PP kami, jumlah Japung kami kan sekitar 20, tinggal kita bagi tuh gitu kan. Ya, Eh, Saat ini kami juga coba menyurati SKPD, meminta supaya mereka memohon ini, memohon pejabat pengadaannya dengan menyertakan jumlah paket gitu ya kan. Jumlah paketnya berapa sih gitu kan. Jadi kita bisa ya, membagi-bagi ini. Ada SKPD yang beban kerjanya jumlah paketnya banyak seperti kayak UPR itu kan atau rumah sakit. Tapi ada juga SKPD yang nggak terlalu banyak gitu kan paketnya, yang rutin-rutin aja. Ya, jadi kita bisa memetakan berapa sih jumlah PP yang ditugaskan di satu ya, SKPD ya kan. betul betul sekali.
Terus Apip juga bisa mudah ya login ya. Berarti termasuk SKPD juga kan, Apip ya. Oh iya, Masuk login ini ya. bahkan bentuk dari transparansi itu ini bahkan nggak perlu login. Ini kan saya tadi Oh, nggak perlu nggak login. login loh ini. Oh, nggak perlu login. Baik, baik. Jadi kita nggak perlu login. Yang harus punya akun paling admin sirup di sini kan dalam rangka mereka apa mengupdate sirup itu. Tapi kalau yang lain kita sebagai user ya istilahnya, Ya. user pelaku pengadaan gitu kan atau masyarakat umum yang ingin mendapatkan data-data bisa Oh, bisa diurus. Pak ya. Nggak harus punya akun, Betul. nggak harus Nggak login, perlu. dapat Berarti gitu. bisa menu kopi ini aktif Pak ya. Kalau udah login pun menu Ini aktif. Excel-nya juga oh aktif ya. Nah, Bisa kita ngambil data dalam bentuk Excel ya. nah, ini kan saya Hmm, copy ini ya tadi ya, kan. dashboardnya dari Nah, dashboard ya. Baik baik. ya karena memang data apa ya data-data yang tersajikan di sini ini memang dari apa istilahnya dari sistem informasi atau aplikasi-aplikasi yang Ya telah dikembangkan oleh LKPP ya kan yang memang sudah sedemikian transparan gitu. betul betul. Kan RUP, Baik. RUP kan memang harus wajib gitu kan diumumkan paling enggak tanggal 31 Maret gitu kan toko daring katalog ini juga SPSE ini memang sudah terpublish juga gitu. Nah, ini juga termasuk yang analisa kinerja dari SKPD itu eh, jadi kan mungkin jadi self assess buat SKPD ini SKPD kami kayaknya harus ada perbaikan nih gitu kan. Mereka juga bisa menilai diri mereka sendiri. Ini paket kita jumlahnya sekian, kok belum selesai sekian gitu kan. Nah ini maunya sih seperti itu gitu. Baik. Baik. Baik Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan atau Pak Mulis? Ada yang mau disampaikan? Apakah perlu ada intervensi Apip juga di sini? Sudah sangat keren, keren. Sangat keren ya, betul betul. Ya, sangat keren. Ya, Bang, berarti ini gini ya, kalau apa bisa ngambil data itu kan berarti harus ke LKPB juga ya untuk bisa ngambil data itu, Bang. Bang Kasman. Hmm, kok- Kan ini kan pastinya kan data-data ini kan dari LKPB juga ya, dari ya ini sistemnya ya. KPP. Di sini. Kalau Menarik. seperti ini sangat sangat mudah banget ya gitu kan. Nggak bisa Ya, Betul. jadi kan sebenarnya ini kalau lebih jelas daripada ini ya. Mungkin daripada yang LKPP itu apa? Apa itu? Amel, Si Amel ya, Amel ya. Amel, Amel. Ya, Amel ya. Kayaknya lebih lebih mudah lah, lebih mudah dipahami mungkin kalau saya lihatnya betul betul. dari si Mantep ini. tapi mungkin kalau Amel kan se-Indonesia tuh. Ya, Jadi itu ya Nah, nasional ya. kita kan dashboardnya ya. cukup Mm-mm. Kalimantan Selatan gitu. Ya, jadi Keren khusus keren. nasional. Tapi ini kan tahunnya kan tersimpan nih. Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu kita perlu nih 2003, 2004 segala macam kan kelihatan tuh. Mhm. Jadi dimulai inovasinya nih kapan Pak? Sejak kapan deh? Ada Eh, aplikasi ini? ini udah launching sih gitu. Pas Tadi kalau di sana ada PDN, berarti belanja PDN itu Betul. ter ya ini ya, PDN belanja juga non belanja kata. impor juga terdata juga ya. Iya iya, Betul. terutama yang di sini kan di katalog nih. Hmm. Jadi membantu juga gitu kan kalau ada kebutuhan P PDN gitu kan, PKDN. Betul betul. Berarti ini segala Terpantau. ini proses ya Bang ya, dari
perencanaan dari sirup sampai selesai pekerjaan sampai penilaian kinerja juga ya. Ya, ya. Jadi ini kan mengintegrasikan mulai dari perencanaan yang RUP tadi, kemudian sila praja itu kan proses apa ya, Hmm. persiapan pengadaan, kemudian yang eh, pemilihannya sendiri, yang non tender, tender, kemudian e-katalog sampai tadi ini yang analisa, analisa ini kan istilahnya udah selesai lah kayak gitu. Jadi ini ya, OPD pasti misalkan kalau belanjanya tidak melalui sistem, dia harus mencatatkan atau gimana supaya Ya, terdeteksi di aplikasi mencatatkan, ini. mencatatkan di sini di fasilitas ini, fasilitas non tender. Hmm. Jadi semua tercatat ya dari sisi belanjanya Ya, OPD itu. iya. Ya, keren lah. Mantap, mantap. Kopas deh. Kopas. Ya. Penting gratis katanya Pak, betul gratis Silakan katanya Bapak Pak. Ibu. Nah, ini harus Boleh, harus datang boleh datang ke sana dikelonkan lah kok. minimal ke tempatnya Pak Kasman lah. Bekerja Ya sama kan? dengan Prof. Kalsel. Ya, Iya, makanya keren, keren, keren. Harusnya provinsi yang kerja sama ya. Kalau kabupaten nggak bisa Pak ya. Atau jangan-jangan ini juga bisa diberlakukan untuk kap kota di bawahnya, Bang? ya maunya kami kan nanti kayak gitu. Nanti ini Oh, setelah kita launching gitu kan ada evaluasi, kemudian kita perbaiki kembali. Nah, kita akan sosialisasi ke semua kabupaten kota gitu. sip. Mantap. Jadi kalau ini tadi kan ini cuma SKPD SKPD ya di lingkup Pemprov nanti tuh nanti kabupaten kota gitu yang 13 kabupaten kota di Kalsel Berarti gitu. tanggung jawab ini ya, tanggung jawab Kabak PBJ Provinsi melakukan pembinaan kepada UKPBJ di kap kotanya Oh, gitu ya. betul. Betul betul Keren. sekali. Silakan Bapak Ibu kalau mau sharing terkait dengan Ya, aplikasi ini luar biasa ya kan. Apa saja yang apa namanya mungkin mungkin yang mungkin Bapak Ibu inilah apa namanya perlukan mungkin bisa nambah-nambah betul. fitur nanti. Kan ini masa-masa perkembangan juga ya, Pak Kasman ya. Betul. Ya, nah yang Nah, ini ini pun kan nanti kan nih kita launching kemudian ada perbaikan nah, nggak menutup kemungkinan juga di antara Bapak Ibu sekalian yang hadir ini kan mungkin di daerahnya sudah ada juga semacam ini gitu ya bisa memperkaya memperkaya si mantap ini gitu kan. mantap ya. Ya. Nah, mungkin nih saya nih sebenarnya juga beluman ini ya. Mungkin nanti perlu branding, perlu apa? Tampilan halamannya supaya Ya, eye-catching. Tadi kan saya betul. ngeliat si Krisna dan Om Spam gitu kan. Kalau Krisna tuh backgroundnya ada apa batik-batik kayak gitu. Nah, tapi mungkin pertimbangan lain kenapa jadi ini minimalis, tulisannya juga kecil. Ini Biar kan nggak berat kali ya. supaya nggak berat gitu. Hmm, Nah, hmm, hmm. ini kan nih background apa backgroundnya kan nih apa ya warnanya tuh warna kalem kayak gitu kan. Ya, Ini masih kita lihat bisa masih bisa kita lihat gitu masih nyaman lah mata kita gitu. Nah, jadi itu mungkin pertimbangan dari ahli IT-nya itu kenapa Betul. jadi bikin minimalis. Resolusi tinggi mungkin akan melambat Ya, kinerja. ya kalau warna-warni itu kan berat nanti kalau Ya. wifi-nya nggak kencang, lelet kan nanti. Terus kalau kabupaten kota di Provinsi Kalsel sendiri sudah ada yang pakai Pak, yang menggunakan ini, Imantek? Oh, belum, belum. Ini kan Belum. baru, Harus dikasih Pak, biar tahu nanti disitulah timbul apa ada kekurangan atau ada ya. usulan-usulan Ini pengembangan gitu. kemarin kan kami ada Rakorda kan, Rakorda Ya, Pengadaan Barang Jasa se-Kalimantan Selatan ini adalah kami sounding kemarin, kami betul. perkenalkan ya gitu, tapi belum detail gitu karena masih perlu apa ya evaluasi-evaluasi lagi. Tapi secara ini sih sudah soft launchingnya udah ya gitu, soft launchingnya udah. Mungkin kan nanti ada kebutuhan-kebutuhan yang harus nih, ya, salah satunya itu kan kayak yang analisa analisa apa kinerja SKPD ini benar-benar
salah satu yang memicu kami untuk merubah SIP menjadi Simantep. Mantap. Nah, jadi untuk menilai SKPD gitu. Nah, ini kebetulan ada Ibu Sumarni nih di kolom chat ini. Apakah aplikasi ini bisa dipakai untuk satu instansi saja, Pak? Kira-kira gimana itu, Pak? Eh, Akan tanggapi. boleh siapa aja gitu. Boleh Karena siapa aja ya. Tapi kurang memang seru kalau satu instansi saja gitu. nggak Jadi, bisa ya, diperuntukkan untuk semua pelaku pengadaan barang jasa. Tadinya kan kalau ya, internalnya ini kan OPJ, salah satu dari tupoksi di bagian pengelolaan PPJ. pengadaan barang jasa itu kan ada pemantauan dan evaluasi PBJ. Ya, Nah, kita kan Kasubag saya itu macam-macam tuh permintaan data gitu kan, dadakan-dadakan. betul, Ini sangat membantu sekali. Tetapi ini kalau internalnya inspektorat, kemudian BPK, BPK juga BPKP ataupun biro yang lain maupun pelaku pengadaan yang lain termasuk penyedia, mereka boleh mengakses si Mantap ini tanpa harus punya akun atau login gitu, Ibu. betul. Baik, terima kasih, Pak Asman. Baik, Bapak Ibu sekalian, mumpung ada waktu nih, tinggal 9 menit. Kira-kira ada hal-hal yang ingin disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian. Silakan. Mungkin juga ini akhir tahun kali yang masih banyak Betul, SPPD-nya bisa studi banding ya ke Cak Kasman betul, gitu. betul, 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 Ya betul, Cak Kasman sekalian bawa pulang si mantep ini. betul, betul. Asal dengan Pak Asman yang dibawa pulang ya. Nah, itu. Silakan Jangan Bapak Ibu, jangan. kalau mau ada yang didiskusikan, fitur-fitur apa yang mungkin ya bisa membantu lah. Ininya kan aplikasi ini kan sangat membantu kita dalam bekerja ya, gitu, melakukan Betul, monitoring, melakukan evaluasi. Dari sini nanti kan kelihatan tuh Mm-mm. eh, kita mengevaluasi ya, apa namanya pengadaan barang jasanya. Nah, betul, betul sekali. Ini kan datanya kita bisa, maksud saya si Mantap ini bisa menyajikan dari berbagai sudut ya gitu, dari berbagai sudut dan ini tinggal klik-klik aja gitu, tinggal diklik-klik Ya, aja di. izin boleh bertanya, Cak. Nah, Eh, silakan, Ibu Nurul. saya Silakan. dulu Siap. kalau Bu Nurul yang nanya. Wah, ini pemenang inovatornya langsung nih yang Kaltim Oh nih. ini Silakan, juara nih. juara. Silakan, Bu. Enggak lah. Enggak. Izin, Cak, mau nanya. Kalau ini berarti tampilannya belum ada untuk yang swakelola? Belum Swakelola ada ada pre ya? non tender. Nah ini pencatatan. Oke, di pencatatan. Nah berarti Cak, kan kalau ini SKPD maksudnya nginput di sini. Sorry tadi Nurul juga soalnya sambil hilang-hilang karena ada dipanggil rapat sama pimpinan jadi nggak mudeng keseluruhan. Tapi izin bertanya kalau untuk ini berarti sebagai viewer atau tetap masing-masing perangkat daerah melakukan pengentrian? mestinya kan kewajiban kalau Kan yang ini tarik data ya, tarik data ya atau tarik gimana? data. Oke. Tuh kan ini Berarti orang menggunakan ITC yang gitu. ISB? Ya, jadi ini tarik data. Jadi kalau yang Oke. sifatnya itu dari e-katalog, toko daring, Mm-mm. RUP, sama tender itu kan Iya, transaksional. Jadi tarik iya, data. Tetapi kalau tarik yang data ya. sifatnya yang non tender yang Ya, pencatatan, praktis Hmm. kan harus diinput. Nah, Iya. kenapa ini tadi? Nah, ini kan karena baru di launching juga yang Oke. seperti ditanyakan Mbak Nurul tadi, ini pencatatan Mm-mm. swakelola itu masih kosong. Tapi nanti Masih kami kosong. Oke. akan himbau gitu ya kan. Nah, swakelola ini kan ada beberapa sih SKPD itu misalnya di PMD yang bakti TNI itu kan. Nah, itu kayaknya mereka nanti akan kami himbau untuk melakukan pencatatan. Atau bisa jadi mereka mencatatnya di sini ya nih, pencatatan non tender ini.
Nah, Kalau itu. lagi Cak, kalau untuk toko daring ini gimana cara perolehan untuk ini? Toko daring Kan kayaknya setahu udah saya toko langsung daring link. tetap dari ini terkoneksinya ke siapanya? Nah, kami kan hanya satu nih, Apa itu? Embis Mbis. Market. Habis. Oh, berarti tarik database-nya dari teman-teman Mbis. Iya, nah ini kan ini ada Soalnya, top marketnya. Nah, ini Mbak. Nah, ini Embis. Jadi oke, 300 paket tuh dari Embis semua. dari Mbis mau. Ini berarti ini kan ada kategori nih, ada semua top merchant, top kategori per Ya, SKPD. Soalnya kami belum artinya tidak menutup kemungkinan kami bisa ATM dari yang Cak Kasman ini ya, bahwa kami memang kemarin di toko daring masih kosong. Kalau berarti artinya database dari teman-teman di MBIS bisa kita minta begitu kan? Karena iya. kami kemarin kesulitan untuk di MBIS. Kami juga ada gitu. Jadi kami lebih ke ini ke si pesutnya yaitu manajemen pengadaannya hampir mirip sih kurang lebih gitu. Jadi memang kami mungkin lebih di tadi yang ada beberapa kendala tarikan dari SB yang teman-teman dari LKP, tapi kami sudah menginfo juga karena ada salah satu contohnya itu ya ada beberapa yang sangkut gitu ya di sistemnya. Jadi memang tidak secara maksimal laporan yang diperlihatkan SKPD gitu. Jadi banyak kendalanya, ada trouble ataukah karena berutur di ISB ini kan kita kayaknya nunggu antrian nih gitu, kayak ngantri gitu kan. Bukannya sangkut di sistemnya ternyata nunggu ngantri gitu kan. Jadi memang ada beberapa data yang masih belum kalau kita tuh up to date tuh belum gitu loh. Suka nyangkut. Nah, apa nyangkutnya itu ternyata mungkin di antrian. Nah, kami ini malah bagus ini kalau dengan begini saya melihat bahwa toko daring sudah MB sudah ada. Ya Kan ada. berarti kami nanti bisa adopt ya, Cak. Boleh. Atau saya adopt yang pesut tadi juga. Ya, si pesut. Ah, Ya. Itu singkatan dari apa itu Bu Nurul? Si pesut. ya, sistem pengembangan. Sama lah kurang lebih kayak Simonev gini juga sih, Pak. Oh gitu. Kurang lebih. Masih Ah, pesut kan karena ikannya khas Ikon. Kaltim ya. Nah, ikon. itu lumba-lumba Gitu. air tawar. Iya, Ya. lumba-lumba air tawar bener. Oh, boleh nanti saya intip si pesutnya. Mungkin ada Boleh. sesuatu yang bisa saya tambahkan dari pesut ke Iya, Simantap. boleh, boleh, boleh. Makasih, Mbak. Itu sih, Baik. makasih. Ya. Jadi Cak Kasman, kapan saya diundang? Oh, anywhere, anytime. Anywhere, anytime. Siap. Baik, Bu Saya, Oke, Nurul. matur suwun ya, matur suwun. Oke, siap. Ya. Baik, Bu Nurul. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin ini kebetulan waktunya juga sudah eh, habis ya. Mungkin ada yang mau disampaikan, Pak Mulis. Silakan, Pak Mulis. Baik, terima kasih Bang Beni, luar biasa nih. Jadi hal-hal inilah yang harusnya dibagi ya dengan teman-teman di MSTC itu. Jadi bisa ya memberikan inovasi-inovasi sehingga memudahkan kita dalam bekerja gitu. Makasih Pak Kasman. Mudah-mudahan nanti bisa ditularkan ke seluruh Indonesia nih aplikasinya Ya. ini. Saya juga Keren, tertarik ini. keren, Keren ya, keren. Jadi keren. ya itu. Jadi Bapak Ibu di anggota MSTC silakan kalau memang ada inovasi yang menarik, silakan berbagi seperti yang disampaikan Cak Kasman gitu kan. Jadi ya paling tidak akan lebih memudahkan kita dalam bekerja. Pak Kasman, mewakili dari Pak Muji Santosa, Ya. terima kasih atas penyampaian materinya luar biasa. Masih. Baik. Ya, terima kasih Pak Mulis. Selanjutnya mungkin closing statement dari Pak Kasman. Disilakan, Pak. makasih. Tadi eh, demikian tadi apa ya perkenalan kami sharing terkait dengan inovasi terbaru kami di Kalimantan Selatan di Biro PBJ yaitu Simantep. Nah, Simantep ini merupakan apa ya transformasi dari SIP yang kami anggap perlu ada penyempurnaan. Tetapi Simantep ini per November ini kita launching ya, soft launchingnya masih kami memerlukan juga ada perbaikan mungkin ya. Tapi sejauh ini
ini sudah bisa dioperasionalkan, kemudian cukup membantu kami dalam mendapatkan dan menyajikan data-data yang terkait dengan Biro Pengadaan Barang Jasa itu. Demikian, terima kasih Pak Muhlis, Pak Beni. Baik, terima kasih Pak Kasman. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, demikian tadi materi dan diskusi telah kita lalui bersama. Dan ini sudah di penghujung acara, jadi kami selaku moderator, apabila selama saya memandu acara ini ada hal-hal yang kurang berkenan, dan selama berjalannya kegiatan ini terdapat gangguan, maka kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Dan akhir kata kami mengaturkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Haji Muhammad Kasman selaku narasumber kita hari ini, Bapak Mukhlis Isnaini atau Suhu Muji juga nih masih dalam perjalanan, dan Bapak Ibu peserta webinar hari ini. Semoga kegiatan hari ini dapat bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Marilah acara ini sama-sama kita tutup dengan melapaskan alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.